이 살인범 새끼야. 나 아무렇지도 않으니까. Hey guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita K-drama Revenge of Others episode 7. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya di episode 6 kemarin, adegan diakhiri dengan Ji So-heon yang pergi menemui Ok Chan-mi di Busan. Lanjut di episode 7, Ok Chan-mi mengira kalau Ji So-heon adalah orang yang membunuh Park Won-sok. Akhirnya Ok Chan-mi berniat untuk menembak Ji So-heon. Namun sepertinya Ok Chan-mi masih belum yakin ya guys, sehingga tembakan pertama Ok Chan-mi meleset dan mengenai lengan Ji So-heon. Ji So-heon bertanya-tanya dan meyakinkan Ok Chan-mi bahwa dirinya bukanlah pembunuh Park Won-sok. Namun Ok Chan-mi tetap menyangkalnya karena semua bukti mengarah pada Ji So-heon. Ji So-heon kemudian mengaku bahwa dirinya yang telah melakukan penyerangan kepada Sa Jun-kyung dan Ju Hee-gyun, namun dia tidak sampai membunuhnya. Atas pekerjaan yang ia lakukan, kemudian dia mendapatkan bayaran untuk pengobatan rumah sakit ibunya. Mendengar penjelasan Ji So-heon, Ok Chan-mi masih belum percaya ya guys, dan tetap mau menyerang Ji So-heon. Namun dengan cepat Ji So-heon menangkisnya dan mengambil pistol Ok Chan-mi, kemudian mengarahkan pistol tersebut ke kepala Ji So-heon sendiri. Kemudian Ji So-heon bersumpah akan bunuh diri jika dia memang benar-benar membunuh Park Won-sok. Di situ Ok Chan-mi kebingungan ya guys, dan di tengah kejadian itu tiba-tiba ponsel Ok Chan-mi berdering. Ternyata orang yang menelponnya adalah Ok Chan-yu atau kembarannya sendiri. Melihat telepon tersebut, Ok Chan-mi langsung mengangkatnya, namun tidak terdengar suara apa-apa di sana. Setelah beberapa detik panggilan berlalu, tiba-tiba panggilan pun terhenti. Ok Chan-mi yang sangat kebingungan kemudian berusaha menghubungi ulang ponsel milik Ok Chang-kyu atau Park Won-sok. Namun, nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Karena panggilan tadi, Ok Chan-mi jadi mempercayai perkataan Ji So-heon. Akhirnya, Ok Chan-mi mau memberikan ransel milik Ji So-heon. Kemudian, mereka membakar ransel tersebut beserta isinya. Setelah itu terlihat Ok Chan-mi membelikan beberapa obat untuk luka Ji So-heon dan sebuah hoodie yang akan dikenakan oleh Ji So-heon. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah stand photo booth. Di sana Ok Chan-mi mengobati luka Ji So-heon ya guys. Ok Chan-mi sedikit malu karena dia yang melukai, dia juga yang mengobati. Di sana mereka ngobrol-ngobrol ya guys, dan di tengah obrolan mereka Ji So-heon mengatakan bahwa mereka harus mengabadikan momen di hari ini. Akhirnya Ji So-heon menyalakan foto boothnya dan mereka pun foto bersama. Ji So-heon kemudian mencetak fotonya dan masing-masing dari mereka mendapatkan satu. Setelah itu scene berganti kepada Jae-bum yang sedang menunggu Oh-sung bermain basket. Sebelumnya Gi Oh-sung berjanji akan menunjukkan sesuatu tentang Jae-bum yang berkaitan dengan Park Won-sok. Dan seperti janji Gi Oh-sung sebelumnya, akhirnya Gi Oh-sung memberikan sebuah foto kepada Jae-bum. Jae-bum sangat terkejut melihat foto tersebut. Ternyata foto itu merupakan kebersamaan Jae-bum bersama dengan Park Won-sok. Ternyata dulunya Park Won-sok dan Jae-bum berpacaran. Kemudian Oh-sung memperingatkan Park Won-sok untuk tidak terpengaruh akan ingatan masa lalunya. Kemudian scene beralih lagi ke Ok Chan-mi dan Ji So-heon. Ji So-heon bertanya bagaimana Ok Chan-mi bisa mengambil ranselnya. Ternyata sebelumnya Gi Oh-sung memberitahu Ok Chan-mi bahwa pelaku pembunuhan kakaknya atau Park Won-sok adalah orang yang sama dengan pelaku penyerangan Sa Jun-kyung. Dan benar saja pada malam harinya Ok Chan-mi melihat ada polisi yang akan pergi ke tempat tinggal Ji So-heon. Melihat hal itu, Ok Chan-mi teringat akan ransel yang dibawa Ji So-heon saat Ji So-heon melakukan penyerangan kepada Sa Jun-kyung dan bertemu Ok Chan-mi dulu. Mungkin karena tinggal bersama, Ok Chan-mi pernah melihat Ji So-heon meletakkan kunci lokernya di sebuah tempat. Akhirnya Ok Chan-mi dengan cepat mengambil kunci tersebut dan segera membuka lokernya. Setelah itu pergi mengambil ransel Ji So-heon dan menyembunyikannya. Alasan Ok Chan-mi melakukan itu adalah karena tidak mau pelaku pembunuhan kakaknya ditahan oleh polisi. Karena jika ditahan oleh polisi, Ok Chan-mi jadi tidak bisa bertanya alasan pembunuh kakaknya melakukan perbuatan keji kepada kakaknya. Karenanya Ok Chan-mi berusaha untuk membalas perbuatan pembunuhan kakaknya dulu dengan tangannya sendiri. Jadi dia berencana untuk menghabisi Park Won-sok dengan menyuruhnya pergi ke Busan. Dan untungnya karena perbuatan Ok Chan-mi ini,
Ji So-hun tidak jadi ditangkap menjadi tersangka pembunuhan Ju Ho-kyung. Setelah itu mereka berniat pulang nih guys, tapi kereta terakhir ternyata sudah berangkat. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah penatu 24 jam. Setelah ngobrol-ngobrol, kemudian Ok Chan-mi terlihat menyalakan sebuah rekaman panggilan dari Park Bong-seok tadi. Ternyata di menit terakhir ada sebuah dering telepon yang sedang berbunyi. Keesokan harinya terlihat Ok Chan-mi baru bangun tidur nih guys di penatu 24 jam tersebut. Namun Ji So-hun sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata Ji So-hun meninggalkan surat di saku Ok Chan-mi. Surat tersebut berisi bahwa Ji So-hun meminta Ok Chan-mi untuk melupakan kalau Ji So-hun pergi ke Busan bersama dirinya. Ternyata Ji So-hun sudah kembali terlebih dahulu nih guys. Diperlihatkan Ji So-hun keluar dari sebuah kereta, namun tiba-tiba penyakitnya kambuh dan dia pun tidak sadarkan diri. Setelah itu Ji So-hun menghilang selama beberapa hari. Karenanya saat Ok Chan-mi kembali ke sekolah, ada polisi yang mencari Ji So-hun dan bertanya kepada Ok Chan-mi. Polisi itu menyadari bahwa Ok Chan-mi sangat dekat dengan Ji So-hun, bahkan tinggal serumah. Kemudian polisi itu memperingatkan agar Ok Chan-mi tidak terlalu dekat dengan Ji So-hun. Di sisi lain di dalam kelas, karena Ji So-hun beberapa hari tidak masuk, akhirnya guru memerintahkan Gu Ji-hyun untuk mencari tahu keberadaan Ji So-hun karena ponsel Ji So-hun juga tidak bisa dihubungi. Di sisi lain Jae-bum juga tidak masuk kelas nih guys. Ternyata dia sedang merenungi nasibnya ya guys. Apakah benar hubungan dirinya dengan Park Bong-seok dulu adalah berpacaran? Kemudian terlihat dia menghubungi Ji So-hun, namun tidak diangkat. Akhirnya Jae-bum mencoba untuk menemui Ji So-hun dengan pergi ke tempat kerjanya. Namun di luar dugaan dia malah bertemu dengan Ok Chan-mi. Saat itu Ok Chan-mi baru pulang sekolah ya guys. Kemudian Jae-bum mengirimi Ok Chan-mi sebuah pesan dan mengajaknya untuk bertemu. Ok Chan-mi pun mau dan pergi ke tempat yang sudah mereka janjikan. Bukannya pergi menemui Ok Chan-mi, Jae-bum malah pergi ke tempat tinggal Ji So-hun. Dan karena hal itu, Jae-bum jadi mengetahui bahwa Ok Chan-mi tinggal bersama dengan Ji So-hun di sana. Setelah itu, terlihat Jae-bum menemukan foto kebersamaan Ok Chan-mi dan Ji So-hun saat di Busan. Dan beberapa saat kemudian Gi Oh-sung dan Ku Ji-hoon tiba di tempat itu juga. Gi Oh-sung ternyata ke sana ingin menemui Jae-bum karena ia disuruh mamahnya Jae-bum untuk terus memantau kondisi Jae-bum. Bahkan mamah Jae-bum memberikan pelacak ponsel milik Jae-bum. Sementara Ku Ji-hoon pergi ke sana karena ingin bertemu dengan Ji So-hun. Setelah sampai di tempat tinggal Ji So-hun, Ku Ji-hoon dan Gi Oh-sung jadi mengetahui bahwa Ji So-hun selama ini tinggal bersama dengan Ok Chan-mi. Karena di sana mereka melihat barang-barang Ok Chan-mi. Mengetahui kalau Ok Chan-mi selama ini tinggal bersama Ji So-hun, Gu Ji-hoon semakin benci kepada Ok Chan-mi, bahkan ingin membunuh Ok Chan-mi. Di sisi lain ternyata Ji So-hun selama ini berada di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, Ji So-hun dirawat oleh suami polisi yang menyelidiki kasus Ji So-hun. Dan di luar dugaan dokter tersebut sangat baik kepada Ji So-hun. Keesokan harinya, Ok Chan-mi berangkat ke sekolah nih guys. Namun saat di dalam perjalanan, tiba-tiba rem skuter Ok Chan-mi blong nih guys, yang mengakibatkan Ok Chan-mi menabrak dan terjadi kecelakaan. Setelah diperiksa ternyata ada orang yang sengaja memotong rem skuter Ok Chan-mi. Mengetahui hal tersebut, Ok Chan-mi pergi ke dalam sekolah menggunakan toa. Kemudian Ok Chan-mi berteriak-teriak dan menantang orang yang telah memotong rem skuternya. Perbuatan Ok Chan-mi membuat teman-teman Ok Chan-mi menjadi heboh nih guys. Kemudian terlihat Soyeon menenangkan Ok Chan-mi dan mengantarkan Ok Chan-mi ke UKS. Setelah diobati, Ok Chan-mi disuruh untuk istirahat. Akhirnya, Ok Chan-mi pulang kembali. Di sisi lain ada Ji So-hun yang sudah diperbolehkan untuk pulang nih guys. Dan kebetulan sekali saat akan berpamitan, detektif yang menyelidiki Ji So-hun mengunjungi suaminya. Sehingga tanpa disengaja mereka pun bertemu. Detektif tidak menyangka akan penyakit yang diderita oleh Ji So-hun dan alasannya menghilang selama ini. Dan karena hal ini, detektif jadi mengetahui kalau Ji So-hun selama ini menyembunyikan penyakitnya. Di sisi lain, Ok Chan-mi yang sudah tiba di rumah sangat terkejut nih guys melihat kondisi rumah Ji So-hun sangat kacau. Terlihat kamar sangat berantakan, jendela pecah, dan beberapa barang Ok Chan-mi dirusak. Melihat hal ini, Ok Chan-mi semakin sedih nih guys.
Namun Ok Chanmi berusaha untuk tetap tegar dan membereskan semuanya. Kemudian saat ada seseorang yang mengetuk pintu, ternyata itu adalah Ji Soheon. Melihat Ji Soheon kembali, Ok Chanmi sangat senang nih guys, walaupun terlihat malu-malu. Setelah itu, Ji Soheon mengajak Ok Chanmi pergi untuk menghilangkan stresnya hari ini. Ternyata Ji Soheon mengajak Ok Chanmi ke sebuah tempat karaoke. Dan saat memasuki ruangan, ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada Soyeon, Hong Ajung, dan juga Jae-bum. Ternyata Hong Ajung memberitahu teman-temannya bahwa hari ini Ok Chanmi berulang tahun. Hong Ajung mengetahuinya karena hari ulang tahun Ok Chanmi yang sama dengan Park Won Sok. Ok Chanmi sangat senang nih guys dengan kejutan yang disiapkan oleh teman-temannya. Terlihat tawa lepas Ok Chanmi terbuka saat itu. Teman-teman Ok Chanmi bahkan mengolesi krim kue ke wajah Ok Chanmi yang membuat Ok Chanmi harus keluar dan membersihkannya. Dan saat Ok Chanmi pergi ke kamar mandi, ternyata di depan sudah ada Gi Osung. Ternyata Gi Osung ingin pergi mencari Jae-bum. Melihat lokasi pelacak di HP Jae-bum, akhirnya Gi Osung berhasil menemukannya. Setelah itu, tanpa ragu, Gi Osung memasuki ruangan tersebut dan langsung menemui Jae-bum. Dia berkata akan menunggu Jae-bum di kafe depan karaokean tersebut. Namun setelah Gi Osung akan beranjak pergi, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dan suara nada dering ponsel Gi Osung sama persis dengan rekaman saat ponsel Ok Chan Kyu atau Park Won Sok menghubungi Ok Chanmi saat di Busan kemarin. Mendengar hal itu, Ji Soheon sangat terkejut dan episode 7 pun bersambung. Mimin bakal upload episode selanjutnya di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.